Nah, bela negara itu berat adalah saya menyindir diri saya sendiri bahwasanya memang berat, dan di situ selalu saya ikutkan karena. Salam asik, salam sehat, salam solidaritas, dan salam bela negara. Mudah-mudahan mendekati lebaran ini kita semua sehat, dan karena masih dalam kondisi COVID, untuk yang teman-teman yang mudik silahkan tetap prokes dan hati-hati kalau ada pepatah yang dibuat sebuah lelucon bahwasanya nenek moyang kita itu adalah pelaut bukan pembalap. Jadi jangan ngebut-ngebut ketika mudik mengendarai kendaraan pribadi. Tetap sehat dan tetap bahagia, selamat sampai kampung halaman. Nah, pada podcast kali ini saya akan coba menjelaskan satu hal terkait dengan campaign yang saya lakukan. Ini mungkin buat beberapa orang agak membingungkan. Di satu sisi kayak big campaign-nya adalah bela negara itu mudah, bela negara itu gampang, bela negara itu kita. Ya, memang untuk awam tentu kita melakukan pendekatan dengan campaign-campaign yang orang agar lebih tertarik dan ikut. Dulu tahun 2017 kita juga buat campaign Ayo Bela Indonesiaku dalam rangka, atau itu juga mungkin menjadi program digital pertama yang kita cetuskan dan akhirnya dijalankan bersama dengan Dit Bela Negara, Ditjen Potahan Kementerian Pertahanan. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ke tahun-tahun berikutnya hingga hari ini. Ada juga program Ngopi Daring saat ini yang dimulai pada Hari Bela Negara 2021, dan kebetulan juga saya mencetuskan ide itu ketika kita ngobrol dengan beberapa stakeholder yang di Kesbangpol di Sumatera Utara, kemudian juga di Menko Polhukam dan Kementerian Pertahanan untuk persiapan Hari Bela Negara ke-72 waktu itu. Nah, di luar itu saya mengeluarkan satu hashtag atau tagline bela negara itu berat, dan itu saya tujukan untuk satir bahwasannya memang tak sedikit orang termasuk saya untuk melakukan atau menjalankan konsep atau nilai-nilai bela negara yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur di 4 perundangan itu tidak mudah memang. Bela negara adalah sikap dan perilaku baik kita. Nah, kita bicara soal baik saja. Kita tahu runtutannya, kita tahu terjemahannya, kita tahu definisinya. Sikap dan perilaku yang dilandaskan atas kecintaan kita pada tanah air dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kadang praktiknya dalam keseharian, dan hashtag bela negara itu berat itu saya buat di akun Instagram yang saya khususkan sebenarnya untuk audiens yang memang sudah paham tentang konsep dasar bela negara, bahkan sudah mengikuti pelatihan bela negara dan mengikuti ragam sosialisasi bela negara. Kenapa? Mereka notabene adalah kader bela negara yang pernah ikut pendidikan di Runpin, pendidikan di tempat lain mungkin. Nah, bela negara itu berat adalah saya menyindir diri saya sendiri bahwasanya memang berat, dan di situ selalu saya ikutkan karena. Kenapa? Contohnya begini, kita punya teman, idealnya kita harus selalu menjunjung tinggi nilai kebaikan, tapi kadang ada alfa dari kita yang harusnya dari sisi mungkin sapaan, omongan yang tidak harusnya dikeluarkan, secara tidak sengaja kita keluarkan. Nah, ini yang akhirnya kenapa saya bilang berat, karena kadang kita lupa. Bukan soal ke definisinya, bukan soal ke istilah itu sendiri. Berat karena ketika kita punya relasi bisnis, jangan sampai kita menelikung, tapi tanpa sadar kadang kita melakukan itu.
Berat ketika kita ngeliat sampah di jalanan kita harus pungut. Idealnya, namun kadang kita tak peduli, jadi berat. Kemudian di jalan kita melihat orang yang kesulitan untuk menyeberang. Idealnya kita bantu. Tapi karena kita mungkin pada saat itu sibuk, buru-buru, atau lupa, jadi kita biarkan. Itu yang saya anggap berat. Nah, kemudian banyak hal terkait dengan profesi kita, terkait dengan kegiatan sehari-hari kita. Karena bela negara itu kan harus kita jalankan mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Di lingkup keluarga kita, di lingkup diri kita sendiri, lingkup pergaulan pertemanan, lingkup kerja, bahkan dalam cakupan yang lebih luas, yakni lingkup negara. Dan itu dilakukan setiap oleh warga negara Republik Indonesia. Karena hak dan kewajiban mulai dari level tertinggi, ya sebut saja presiden, menteri, anggota DPR, politikus, anggota partai politik, anggota ormas, dan lain-lainnya, nggak cuma kader bela negara atau TNI saja. Dijalankan melalui ragam profesi. Kalau profesi kita bisnismen, nah kita bagaimana kita benar-benar harus menjaga etika bisnis kita. Namun kadang kita alfa, sehingga etika itu secara tidak sengaja dilewati atau tidak dijalankan. Nah, ini berat jadinya. Nah, kemudian ketika umpama kita sebagai seorang konten kreator, kita bikin konten yang harusnya mengedukasi. Nah, karena kita ngelihat tren beratnya menjadi seorang konten kreator, apalagi di platform YouTube, podcast atau lainnya, itu untuk dapat penonton juga cukup berat. Itu kadang kita terjebak dengan hal-hal yang harusnya tidak kita lakukan. Nah, ini berat. Jadi sindiran-sindiran atau hashtag yang saya buat, bela negara itu berat, itu saya peruntukkan untuk mengingatkan diri kita bahwasanya berat loh. Kenapa? Karena kita harus hati-hati mengingat dan melakukan hal-hal kecil yang baik itu untuk selalu kita lakukan. Jangan sampai kita alfa. Jadi istilah berat itu untuk mengingatkan kita, untuk membentengi kita agar kita dalam jalur, dalam keseharian kita tetap menerapkan konsep atau nilai-nilai bela negara yang ada 5 itu. Dan itu tentu nggak perlu saya ulas kembali makna, fungsi, peran, dan lain-lainnya terkait dengan bela negara. Bela negara itu lintas sektoral, termasuk politik, ideologi. Nah, contohnya kemudian ketika ada postingan itu, orang hanya baca hashtagnya, tidak baca detail kontennya. Kemudian punya persepsi lain atau misperception, ya nggak ada masalah. Secara komunikasi ada nilai keberhasilan karena mendapatkan atensi dan akhirnya ada interaksi. Contohnya di postingan Instagram Ngopi Daring Kader Bela Negara, ada beberapa komen yang boleh saja mempertanyakan, lalu beratnya di mana? Lalu beratnya di mana? Padahal di situ sudah jelas, bela negara itu berat karena bla bla bla. Sebagai contoh, kalau kita cermati kalimat itu baik-baik dan kita hilangkan ketidaksetujuan kita, kebencian kita, atau apa yang terjadi di netizen saat ini atau di ranah maya itu kan, ketika kita udah nggak setuju dengan, nggak suka dengan orang itu, apapun kelakuannya ya kita anggap salah. Termasuk yang seru akhir-akhir ini, itu video lama yang terjadi di dunia konten kreator ya, termasuk musisi, dianggap memparodikan dan akhirnya menjadi bola liar, digoreng terus oleh netizen. Nah, jadi ini juga kadang mengingatkan saya, berat loh jadi netizen agar kita benar-benar menerapkan nilai-nilai bela negara. Kenapa? Kalau kita baca satu informasi jangan cuma judul, kita baca dari awal sampai akhir, kemudian kita cermati maksudnya apa. Tidak karena dorongan kita ingin bukan flexing ya, kita ingin mengcounter karena kita tidak setuju, tanpa atau mengabaikan kalimat atau makna yang ada di situ. Jadi itu episode awal mungkin untuk menjelaskan kenapa bela negara itu berat. Tetap semangat, kita sambung lagi. Salam asik, salam solidaritas, salam bela negara.